Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku semua, khususnya siswa-siswi SMA PGRI Jepara kelas 11 IPA IPS. Pada pertemuan pada hari ini, tanggal 9 Agustus tahun 2021, hari Senin ini ya, Senin, kita PJJ dengan materi iman kepada kitab Allah. Namun sebelum materi kita awali PJJ pada pagi hari ini, kita berdoa lebih dahulu ya. Awali doa pada PJJ kali ini dengan bacaan umul kitab suratul Fatihah. Semoga PJJ pada pagi hari ini diberi kelancaran, kemudahan, manfaatan di dunia dan akhirat. Allah hari ini ya, ala niyati sholihah wal ijabah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Oke, kita bisa mulai pembelajarannya ya. Itu kita membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Secara etimologi atau secara bahasa, kitab itu diartikan tulisan. Namun menurut istilah, kitab adalah kumpulan tulisan firman Allah yang terdapat lembaran-lembaran yang disusun menjadi bentuk buku. Ya, kami ya. Namun sekarang pengertian iman kepada kitab Allah ini yang salah ketik ini. Kitab Allah. Nah, meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah benar-benar wahyu, bukan karangan manusia ya, benar-benar wahyu dari Allah yang diturunkan kepada para rasul oleh malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia agar bahagia dunia akhirat. Dunia akhirat. Jadi bahagianya tidak di dunia saja, tapi juga di dunia hatta akhirat. Next. Nah, ada yang tahu nama-nama kitab Allah? Yang dimaksud di sini kitab samawi ya, dalam arti kitab yang turun dari Allah, bukan kitab-kitab buatan manusia. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang keempat kitab Al-Quran. Oke, next, sekarang kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Taurat berasal dari bahasa Ibrani, dalam agama adalah syariat yang diturunkan di Bukit Turisin. Nah, ini tidak lihat ya, di Bukit Turisinina ketika Nabi Musa beribadah sebagaimana yang telah dilakukan oleh para nabi sebelumnya sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel. Seperti halnya yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 2 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Sadaqallahul Adzim. Ini yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman-Nya, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Oke, ini keterangannya. Di kitab Taurat itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Next ya, next. Oke. Isi pokok Taurat.
Bisa dikenal juga, biasa dikenal dengan 10 hukum. Ini hukum yang benar, bukan hukum. Hukum, hukum perintah Tuhan. Yang pertama, kitab Taurat itu berisi menjelaskan akidah yang benar, yaitu mengesahkan Tuhan. Ya, ini yang berkolerasi yang sama dengan Al-Quran. Larangan menyebut nama Allah dengan main-main, ini juga ada dalam Al-Quran. Memuliakan hari Sabtu. Kalau dalam Islam itu hari Jumat ya. Al-Jum'atu Syahidul Ayam. Berbeda dengan ya ini berbeda dengan dalam agama Islam. Yang keempat, menghormati kedua orang tua. Nah, ini sama juga dalam Al-Quran, dalam agama Islam. Larangan mencuri ini sama, larangan membunuh manusia sama, larangan berbuat syirik sama, larangan melakukan zina sama, larangan menjadi saksi palsu juga sama. Seperti larangan zina dalam Al-Quran itu wala taqrabu zina inna fahisata wa sabila. Ada ini. Nah, terus Birrul Walidain juga ada. Yang ke-10, larangan memiliki keinginan atas hak orang lain. Ini sama halnya seperti mencuri dan menyebab atau mengambil hak-hak orang lain. Tidak, Bu. Sekarang next ya. Kita yang bahas tentang kitab Zabur. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Oke. Untuk disampaikan kepada umatnya dan dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat Yahudi. Kalau tadi kitab Taurat Bani Israel, kalau kitab Daud yaitu kepada kaum Yahudi. Oke. Seperti halnya yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Wa laqad faddalna ba'dal nabiyyina 'ala ba'd. Hadaina Dawudu Zabura. Sadaqallahu adzim. Nah, ini artinya dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Yang telah kami lebihkan sebagai nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kitab Daud pun ada keterangannya di dalam Al-Quran. Next. Isi kitab Zabur. Isi kitab Zabur itu apa toh? Kitab Zabur berisi nyanyian pujian kepada Allah atas segala rahmatnya. Kitab berisi zikir, doa, nasihat dan hikmat-hikmat dan seterusnya. Sedangkan syariatnya mengikuti syariat yang ada dalam kitab Taurat menurut orang Yahudi dan Nasrani. Kitab Zabur sekarang ada pada kitab Perjanjian Lama yang terdiri dari 150 pasal. Ini yang lebih tahu kaum Nasrani ya. Karena saya sendiri belajar perbandingan agama, jadi kurang mengetahui. Next, pada pembahasan 3, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang ditulis dengan memakai bahasa Suryani sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Kitab Injil isinya sama dengan kitab Taurat, tetapi ada yang harus diralat, yaitu yang tidak sesuai dengan peradaban masa itu. Oke, next. Oke. Dan ada penambahan isi dalam kitab Injil yang tentang berbuat baik sesama manusia dan kasih sayang. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 46 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Yang artinya dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam
membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat dan Taurat, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Surat Al-Maidah ayat 40. Oke, next. Yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi akhir zaman, Nabi penutup. Jadi tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan pedoman dan petunjuk hidup semua umat manusia agar bahagia di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul azim. Ya, ini yang artinya sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kamu memahami. Dari dulu sampai sekarang Al-Quran itu bahasanya tidak bisa dirubah walaupun ada terjemahnya, tapi bahasa aslinya dijamin keasliannya, yaitu dari dulu memakai bahasa Arab. Next. Isi kitab suci Al-Quran isinya apa toh? Meliputi kitab-kitab terdahulu dan melengkapi aturan-aturan yang belum ada. Pada dasarnya kitab-kitab Allah sebelum kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW seperti sebuah anak sungai yang mengalir menuju suatu aliran sungai yang besar. Kemudian dari sungai-sungai besar itu mengalir menuju samudera luas, yaitu yang berupa Al-Quranul Karim. Jadi risalah Nabi Muhammad SAW mencakup seluruh aspek yang ada dalam kitab sebelumnya. Itu pemaparan materi pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan yang mengganjal di hati kalian, bisa sharing, bisa ditanyakan, bisa diskusikan di lewat WA group atau Japri. Dan jika ada pertanyaan yang lain mengenai materi ini, yang penting ada hubungannya dengan pelajaran PAI, bisa ditanyakan lewat Japri, tidak apa-apa. Oke, pertemuan ini dengan nanti saya upload di channel saya, channel belajar ilmu menuju indah. Dalam satu rasa lalu dan tanpa terukur. Oke, selamat belajar di rumah, tetap jaga iman dan imun dengan makanan-makanan halalan thayyibah, imannya dijaga dengan sholat lima waktu, bersedekah dan lain sebagainya. Tetap di rumah aja, jika tidak ada keperluan yang mendesak bisa tetap di rumah, pakai masker jika diperlukan, sering cuci tangan. Hal ini bisa diartikan wudhu erat kaitannya dengan tetap jaga iman. Terima kasih. Apabila ada salah kata dari awal sampai akhir, saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan seikhlas-ikhlasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.